Apa itu Syiah dan apa perbedaannya terhadap Ahlus Sunnah wal Jamaah? Mengapa kita menyoroti Syiah? Apa dalil-dalilnya bahwa mereka bukan bagian dari Ahlus Sunnah wal Jamaah? Tentang apa dan bagaimana Syiah itu. Pembuat agama Syiah itu ada 3 orang. Syaiton Tok itu, Syaiton Tok dan Ibnu Hisham, kemudian disebarluaskan oleh Ibnu Saba. Ibnu Saba itu adalah seorang Yahudi yang masuk Islam, tapi masuk Islamnya pura-pura untuk menghancurkan Islam dari dalam. Syiah ini kemudian berbeda dengan kita dalam beberapa hal. Pertama, rukun iman. Ada 2 perbedaan utama dengan kita, ada imamah dan ada al-adl. Kalau kita Islam, iman kepada Allah, iman kepada malaikat, Rasul, kitab dan hari akhirat, qadar dan qadar. Ada 6. Kalau mereka sangat berbeda dengan kita. Bahkan mereka tidak ada puasa, zakat, solat, Jumat tidak ada, haram Jumat dan seterusnya. Ini berdasarkan penelitian Dr. Khalid Muslih dari 97 sampai 2010. Jadi ini penelitian tentang Syiah. S1, S2 dan S3-nya ini akidah filsafat, konsentrasi tentang Syiah. Tesis dan disertasinya akan dicetak untuk menjadi rujukan Ahlus Sunnah wal Jamaah tentang apa dan bagaimana Syiah itu. Kemudian Imam 12 ini adalah sebenarnya kebohongan besar, dan dari situ dibangun akidahnya. Bahkan mereka sepakat bahwa Imam 12 itu nggak ada, yang ke-12. Kemudian Imam Mahdi itu dibuat rekayasa sebagai imam gaib, yang kemudian sampai sekarang yang berdasarkan pemahaman akidah mereka, semua keputusan itu dari imam. Sekarang imamnya nggak ada. Dari mana? Diada-adakan imam itu dan seterusnya. Strategi utama Syiah dalam dakwah ada taqiyah dan ada mut'ah. Jadi taqiyah itu berbohong kepada siapa saja boleh, bahkan wajib untuk menyembunyikan akidah Syiahnya. Maka ketika berdiskusi dengan Syiah sulit kita percaya karena ada taqiyah ini menjadi akidahnya. Kemudian ada mut'ah, menikahi perempuan di mana saja, kapan saja, tanpa walid, tanpa saksi, yang penting ada mahar. Dan perbedaan yang utama lagi adalah masalah Al-Quran dan Sunnah. Al-Quran mereka tafsirkan sedemikian rupa sesuai dengan keinginan mereka, dan hadis yang meriwayatkan menghapuskan posisi sahabat meriwayatkan hadis, tetapi diganti dengan imam yang maksum, bahkan lebih dari nabi. Ya, kalau kita lihat ini fakta dunia 201 negara, dan kita lihat dunia Islam, maka yang hijaunya tidak terlalu terang itu adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan yang hijaunya ini, hijau gelap ini Syiah. Syiah ini berada di Iran, ada di Irak, ada di Lebanon, ada di Suriah, ada di Turki sebagian, kemudian di sini, di daerah sini, Afghanistan, Pakistan, Yaman juga ada, Bahrain juga ada. Sampai sekarang Indonesia masih belum ada titiknya, walaupun sudah mulai. Ini kalau kita lihat ini, maka Ahlus Sunnah wal Jamaah ini mayoritas. Banyak orang mengatakan bahwa Syiah itu kayak begini, mazhab dalam Islam, tidak ubahnya seperti Maliki, Hambali, Syafi'i, Hanafi dan Ja'fari, sampai ada mazhab madhab al-khamsah, ya, memasukkan Ja'fari dalamnya. Ini sebagian berasumsi seperti itu, tapi benarkah seperti itu? Sebenarnya Syiah ini ada beragam. Ada gulat yang ekstrim benar, Zaidiyah, sebenarnya tidak ada masalah besar dengan ahli sunnah. Ada Imamiyah, ada Batiniyah. Nah, Imamiyah ini ada 2, Ismailiyah dan Isna Asyariyah. Dan Isna Asyariyah ini ada Fatimiyah, Drus, Qaramithah dan Buhrah. Ya, sementara Batiniyah ada Nusairiyah dan Alawiyah. Sebenarnya banyak ini. Dan Qaramithah inilah yang pernah mencuri
mengambil Hajar Aswad, diambil selama 20 tahun dengan harapan bisa membuat Ka'bah sendiri itu di Afrika, dan kemudian orang berbondong-bondong untuk haji ke sana, tapi gagal. Setelah 20 tahun dikembalikan lagi. Nah, itu bisa direbut kembali. Ini Koromito, ya, Koromito. Nah, bagian daripada Ismailiyah. Yang ekstrim itu seperti Hurubiyah. Hurubiyah itu memiliki pemahaman yang aneh. Dia mengatakan bahwa malaikat Jibril itu salah menyampaikan wahyu. Mestinya wahyu itu disampaikan kepada Imam Ali, karena kesamaan wajah dan fisik itu Imam Ali dengan Nabi Muhammad itu jadi salah. Salah gitu. Jadi sampai seperti itu yang ekstrim itu. Yang seperti ekstrim. Ini namanya Al-Ghurabiyah. Al-Ghurabiyah. Yang kalau kita lihat maka seperti ini silsilahnya Ahlus Sunnah, genealoginya Ahlus Sunnah. Kemudian kalau ini Syiah, ya, Syiah Imam Ali bin Abi Thalib ini punya anak Imam Hasan, Muhammad bin Hanafiyah dan Husain. Muhammad bin Hanafiyah ini satu-satunya anak yang bukan dari Fatimah, ya, bukan dari Fatimah binti Muhammad. Yang kemudian Husain bin Ali punya anak Ali Zainal Abidin. Dia punya punya anak Zaid bin Ali Zainal Abidin, Muhammad Bakir, punya anak juga Ismail bin Ja'far Shadiq, Musa Kadzim, Ali Ridho. Nah, yang dari silsilah Muhammad bin Hanafiyah ini melahirkan Al-Kisaniyah yang tadi kita ada bagian dari Kisaniyah. Yang dari Zaid bin Ali Zainal Abidin melahirkan Zaidiyah. Yang dari Ismail, Ismailiyah. Ya, Ismailiyah. Dan kemudian yang dari sini Isna Asyariyah. Ini 12 imam. Ya, 12 imam. Yang sebelah kiri itu Ahli Sunnah, yang sebelah kanan itu Syiah. Jadi perpecahan itu sudah menjadi sebuah yang tradisi di Syiah, karena setiap kali ada imam mereka berselisih siapa yang selanjutnya. Nah, sekarang pertanyaannya, Syiah 12 imam itu apa kalau kita memahami? Syiah itu siapa sih yang 12 imam? Kata kuncinya itu ini. Jadi Syiah itu imami yang 12 imam itu adalah yang mempercayai kepada imam plus imamah plus nas dan wasiat, teks dan wasiat. Jadi imamah itu dipilih berdasarkan teks dan wasiat. Ya, jadi kalau ada orang mengatakan saya Syiah, apa maksudnya? Saya Ahlul Bait? Bukan. Itu definisi yang tidak detail. Ya, karena Mu'tazilah itu ada Mu'tazilah Kufah dan Basrah. Ya, Mu'tazilah Kufah itu cenderung kepada Ahlul Bait, sampai dikatakan Mu'tazilatus Syiah atau Mu'tazilatus Syiah gitu. Nah, seperti itu. Jadi kalau masalahnya percaya kepada Ahlul Bait itu tidak demikian. Itu tidak membedakan, bukan sebuah sifat yang sangat spesifik bagi Syiah 12 imam. Ya, orang baru dikatakan Syiah imamiyah itu kalau dia percaya kepada imamah dan imamah itu berdasarkan nas wal wasiyah. Nah, itu. Sehingga takrifnya apa definisinya adalah kelompok yang meyakini bahwa Imam Ali itu adalah khalifah sepeninggal Rasul tanpa jeda waktu. Jadi langsung. Ya, melalui nas, teks dan wasiat dari Rasul. Dan kemudian Imam Ali mewasiatkan. Begitu. Dan mereka percaya bahwa dunia ini tidak boleh lepas dari imam. Tidak boleh lepas daripada imam sampai hari akhir. Hari akhir. Nah, ini definisi Syahrustani, maka mengacu kepada tadi yang saya sampaikan. Kalau kita lihat tadi itu silsilah bahwa mereka mempercayai 12 imam. Imam yang ke-11 ini dari tahun itu sampai pada 260
260 ini, imam yang ke-11 ini dipercayai oleh masyarakat Syiah saat itu tidak memiliki anak. Kalau dia tidak memiliki anak, maka sebenarnya habis itu konsep itu. Hancur konsep itu. Akhirnya gejolak terjadi di kelompok Syiah itu, sampai An-Nawabakhti, seorang sejarawan Syiah, itu sendiri menulis bahwa kelompok Syiah saat itu pecah menjadi 14. Kalau Murujud Dzahab Al-Mas'udi, itu orang Syiah juga, menulis sampai 20 kelompok. Satu kelompok aja yang mengatakan bahwa Imam 11 ini memiliki putra. Tapi putra ini hasil dari perkawinannya dengan seorang jariyah. Apa jariyah itu? Budaknya yang kemudian melahirkan anak, dan anak itu disembunyikan karena takut dibantai oleh Abbasiyah saat itu, Bani Abbasiyah. Ya itu. Jadi satu kelompok saja. Tapi kelompok ini luar biasa itu. Sampai sekarang ini kelompok inilah yang paling mendominasi. Akhirnya sampai dia mengatakan bahwa dia memiliki anak, anaknya ini masih umurnya, ada yang mengatakan 5, ada yang mengatakan 4 tahun, ada yang 3 tahun, ada yang 7 tahun gitu. Kemudian masuk Sirdab itu terowongan di Suraman Ro'a di Baghdad. Ya, masuk itu kemudian tidak kembali katanya. Ya, masuk terowongan gitu kemudian tidak kembali. Maka ditunggu-tunggu oleh orang-orang Syiah, mereka mengumumkan ada sebuah teori baru, yaitu al-ghaibah. yakni maknanya ghaibah itu imam ini menghilang untuk sementara dan akan kembali lagi. Tapi berjalan. Jadi antara ini saat itu mereka memiliki teori yang disebut dengan konsep yang disebut dengan al-wukala. Jadi ada perantara antara imam yang gaib itu yang menunggu imam yang gaib itu dengan masyarakat Syiah saat itu. Karena yang semua pertanyaan, semua masalah, semua itu harus dikembalikan kepada imam. Bagi Syiah begitu. Maka sekarang imamnya nggak ada. Bagaimana caranya? Dan mereka meyakini bahwa imam itu ada tapi gaib, tidak menampakkan diri. Tapi ini yang wakil ini, dia wakil sampai ada 4 wakil. Itu menyatakan bahwa dia menjadi wakil ini. Jadi kalau ada masyarakat Syiah itu menulis surat pertanyaan itu dikirimkan kepada orang ini, kemudian disampaikan, katanya gitu, disampaikan kepada imam yang gaib itu, kurirnya gitu kan, kembali dengan jawabannya seperti itu. Itu sampai berjalan 60 tahun, lebih daripada 6. Setelah 60 tahun mana imam gaib? Katanya akan kembali, begitu. Katanya akan kembali, sampai nggak kembali. Akhirnya mengumumkan berdasarkan surat juga katanya dari imam itu bahwa saya tidak akan kembali. Siapa yang mengaku telah bertemu dengan saya maka dia telah bohong. Itu ada surat. Dia telah bohong. Dan saya akan muncul nanti menjelang hari kiamat sebagai Mahdi. Nah, itu. Maka kepercayaan Mahdi bagi orang-orang Syiah Al-Imamiyah Isna Asyariyah itu adalah Mahdi ini yang akan kembali nanti. Mahdi adalah imam 12 yang gaib itu yang akan kembali dan itu akan menyelamatkan orang-orang Syiah. Nah, ini maka sampai sekarang itu mereka selalu berdoa agar imam yang gaib ini cepat dibebaskan, cepat muncul. Setiap hari bermunajat kepada Allah. Nah, ini Imam Mahdi ini. Jadi ini yang disebut dengan akhirnya sebut dengan konsep al-ghaibah al-kubra tadi. Ya, ini al-ghaibah al-kubra dari tahun 329 sampai sekarang. Dari tahun 260 sampai 329. Itu hampir 60 tahun lebih itu. Seperti itu kondisinya. Nah, dari tahun 329 maka ghaibah kubra. Setelah ghaibah itu mereka percaya dengan sebuah konsep yang disebut dengan at-taqiyatu wal intizar. Sudah orang-orang Syiah sekarang ini periodenya itu periode menunggu imam dan bertakiyah. Jadi hidup sebagai masyarakat, berbaur dengan yang lain tapi tidak menampakkan diri sebagai Syiah, takiyah. Dan saat itu semua ajaran-ajaran Islam itu dibekukan.
terutama yang berkaitan dengan kehidupan sosial, sholat jamaah, sholat Jumat, Idul Fitri, sholat Idul Fitri, Idul Adha, sholat taraweh, tidak ada itu. Sampai bayar zakat dibekukan, bayar humus, nanti humus itu 20%, mereka membayar 20%, gitu. Dari bukan 2,5% saja, 20% mereka juga. Nanti akan saya cerita tentang 20%, gitu. Mereka sudah dibekukan karena membayar semuanya itu, melakukan itu kalau ada imam. Kalau imam nggak ada, maka semuanya dibekukan, gitu. Semuanya dibekukan. Makanya sampai sekarang karena ini marhalanya masih marhala imam masih gaib, maka tidak ada sholat Jumat di Iran itu kecuali satu masjid besar di Iran itu, dan itu dipakai untuk berbicara tentang politik, itu tentang politik. Nah ini sampai zakat itu juga dibekukan. Sampai ada pendapat yang sangat aneh sekali bagi saya itu. Sebagian ulama itu mereka mengatakan, kita ini kan ingin membayar zakat, zakat kan wajib. Terus gimana kita ini membayarnya? Sudah, karena imam masih gaib, sekarang pendam itu di dalam tanah. Nanti kalau imam sudah keluar, gali semuanya. Begitu. Sampai ada yang begitu, Pak. Ini saya ada bukunya, hasil penelitian itu begitu. Ya, sampai seperti itu. Nah, akhirnya tapi tuntutan terus, masyarakat Syiah berkembang. Kemudian problematika masyarakat juga berkembang, kepada siapa mereka merujuk? Akhirnya para ulama itu dia mengatakan, kami ini sudah memiliki kriteria mirip-mirip dengan imam, dan makanya kami bisa mewakili imam, yang disebut dengan an-niyabah al-juz'iyah, tapi sebagian saja. Ya, dalam masalah penerapan hudud, pendistributian zakat, humus, sholat Jumat, ini mulai sedikit-sedikit para ulama itu merubah. Jadi karena ada wakilnya, jadi oke, sholat Jumat boleh. Akhirnya dari yang haram dulu, haram pertama setelah sholat Jumat itu haram karena imam masih gaib. Begitu. Nah, kemudian berkembang karena tuntutan, berkembang menjadi takhyir, boleh milih. Gitu. Jadi zuhur atau sholat Jumat. Tapi yang sampai sekarang masih mayoritas masih ini, masih yang tahrim, gitu. Seperti itu. Nah, akhirnya para ulama inilah yang kemudian terakumulasi teori ini dalam sebuah ini sebagai marji' ad-dini. Jadi di Iran itu dibagi menjadi dua masyarakatnya. Bukan Iran saja, Syiah Isna Asyariyah itu masyarakat yang sudah mencapai mustahid, ya, ulama mustahid, marji taklid, itu nanti dia menjadi menjadi ulama yang diikuti. Kalau tidak, dia harus mengikuti. Dan mengikuti itu marji taklid itu harus kepada al ulama yang masih hidup, dan sampai kepada derajat keilmuan yang sudah tangga begitu. Mereka pertama wa'id, kemudian mustahid. Setelah mustahid itu ada yang disebut dengan hujjatul Islam wal muslimin, ayatullah dan ayatullah al-uzma. Jadi itu jadi kalau kita pangkatan kalau kita S1, S2, S3, wah itu. Kalau sudah profesor seperti Profesor Satori atau Profesor Dailami ini sudah dari marji' taklid. Itu semua Syiah yang belum mencapai itu harus ikut ke sini dan membayar zakat, membayar 20%. Maka mereka kaya raya, Bapak. Kaya raya sekali. 20% membayar. Begitu. Makanya mereka ini marji' taklid ini sering benturan karena masalahnya di situ. Gitu. Saya pernah membaca hasil penelitian saya itu, satu marji' seperti Syariat Madari di Iran itu memiliki 6 juta pengikut. Marji' itu rujukan. Iya, jadi bermadhab kepada dia gitu, menjadi rujukan kepada dia itu. Dan itu membayar zakat, membayar humus, bertanya tentang agama, bertanya tentang problem semuanya begitu. Kalau dia belum mustahid nggak boleh dia berbicara tentang agama, harus tanya aja. Dan kenapa kalau kita kan mazhab Syafi'i sudah meninggalkan boleh. Kalau mereka nggak boleh. Jadi ikut itu kepada yang masih hidup.
Apa masalahnya itu? Makanya terjadi perebutan yang luar biasa dan konflik sebenarnya antara ini marji. Masalahnya berkaitan dengan itu. Maka ulama Syiah itu sangat kuat secara politis atau secara sosial, secara ekonomi, secara kekuatan dana. Wah, mereka kaya raya. Sampai membuat hauzat itu hauzat ilmiah seperti pesantren-pesantren gitu. Mereka yang belajar di situ tidak bayar, semua dibiayai. Begitu. Karena dari hasil itu sangat luar biasa. Sampai mereka itu memiliki jargon yang diambil dari sebuah hadis menurut mereka. Al-fuqaha'u hukkamun 'alal muluk. Bahwa para fuqaha itu, para ulama itu menjadi penguasa bagi para raja-raja. Dan seringkali mereka itu malah yang membuat raja itu mereka, atau menjatuhkan raja-raja mereka itu para ulama. Karena kekuatannya sudah luar biasa. Itu. Makanya di Iran atau di Irak itu masyarakat bisa digerakkan oleh para ulama karena itu tadi, konsep itu tadi. Ya, dengan memiliki kekuatan dana, kekuatan jaringan anggota yang sekian, dan itu sama wato'a, mau disuruh apapun siap mereka itu. Nah ini kemudian ada konsep lain yaitu berkembang, yaitu ijazah alal. Mereka nggak mau menjadi raja, tapi dia bilang saya kan wakil daripada imam ghaib, saya memberikan ijazah, membolehkan ini fulan ini untuk menjadi raja karena saya wakil daripada imam. Ada ijazah alal malik. Inilah yang terjadi pada kerajaan Safawiyah dulu. Mulai abad ke-17 ini mulai berkembang berbarengan dengan Turki Utsmani. Jadi Turki Utsmani Sunni di Turki itu, kemudian Safawiyah berkembang, Syiah itu di Iran itu. Safawiyah. Yang asalnya sebenarnya di Iran itu semuanya ahli sunnah. Tapi gerakan Safawiyah itu asalnya gerakan tarekat, ya, tapi memiliki pasukan. Masukan itu dipakai untuk menundukkan itu raja-raja kecil di situ, dan akhirnya dia berkuasa. Setelah berkuasa, dia akhirnya, dia Syiah gimana dong, dia orang Syiah, imam masih gaib, nggak boleh sebenarnya mendirikan sebuah kerajaan. Tapi dia konsultasi kepada Al-Karogi ini, oke, saya wakil imam, saya perbolehkan ente gitu. Ini yang disebut dengan konsep ini. Kemudian berkembang bahwa mereka itu mewakili imam itu dalam beberapa hal, ya, menjadi an-niyabah al-mutlaqah. Jadi mereka bisa mewakili imam itu dalam segala hal, ya, dan memiliki wilayah kepada umat itu secara mutlak, ya, mutlak. Itulah yang disebut dengan nadharia atau teori atau konsep wilayatul faqih yang sekarang diterapkan itu. Ya, ini asalnya yang mengangkat ini adalah An-Naraqi tahun 1824. Naraqi memiliki murid yaitu Murtadho Ansori. Murtadho Ansori ini gurunya Al-Khumaini. Khumaini sebenarnya mengambil konsepnya dari Naraqi ini. Dan mulai 63 Khumaini khutbah. Dia melawan otoritas ulama-ulama klasik yang tetap katanya kalau ghaibah itu nggak boleh mendirikan negara. Tapi Khumaini melawan itu. Ya, kami sudah memiliki kriteria seperti imam yang bisa kita mewakili, bisa mewakili dan bisa memiliki wilayah yang mutlak. Wilayah mutlak itu, jadi saya wali kan seperti saya wali terhadap anak gitu kan. Seorang wali terhadap anak bisa melakukan apa saja, ya kan itu. Menikahkan, ini kan jadi wali. Dan di Syiah itu begitu. Dia menikahkan orang, memisahkan antara ini, dia karena dia wali. Memiliki wilayah yang mutlak, yang kekuasaan yang mutlak pokoknya. Seperti Nabi. Nabi itu kan kadang-kadang begitu kan. Pergi ke sana kamu nikahin itu. Begitu. Kadang-kadang begitu. Mereka memiliki kekuasaan seperti itu. Sampai sekarang. Ini sampailah kemudian tahun 79 terjadilah revolusi Iran itu dan diterapkan konsep ini dalam penerapan.
tahun 79. Ini secara genealogi, ini pemikiran ini berkembang seperti ini. Jadi imamah itu menurut mereka adalah kelanjutan daripada nubuwah atau kenabian. Sehingga imamah itu sama dengan nubuwah, dengan kenabian. Dan oleh karena itu imam itu sama dengan nabi posisinya. Bahkan sebagian mengatakan imam itu lebih daripada nabi. Kok kenapa begitu? Al-Hilli itu berargumentasi. Al-Hilli itu berargumentasi. Kalau kenabian itu al-lutful khas. Lutful khas. Ini al-lutf ini konsep Mu'tazilah sebenarnya diambil dari konsep Mu'tazilah. Lutful khas. Walakin al-imamah lutful am. Kenapa lutful khas? Jadi kemurahan Allah sebenarnya. Kenabian itu adalah kemurahan Allah, karunia Allah. Tapi dia khusus karena dibatasi oleh waktu. Tapi imamah ini dia sampai hari kiamat nanti. Gitu. Sehingga dia lebih sempurna daripada kenabian. Jadi seorang imam itu lebih daripada imam. Seorang imam itu lebih daripada nabi. Sampai kemudian pernah Khomeini itu dalam sebuah peringatan kelahiran imam yang ke-12 itu berkhutbah seperti itu. Itu direlay oleh stasiun-stasiun channel-channel itu internasional dan melewati radio. Begitu dia mengatakan begitu. Inilah kita memperingati seorang imam yang sengaja disimpan oleh Allah untuk menyelesaikan berbagai problematika umat Islam yang tidak bisa diselesaikan oleh Nabi Muhammad. Begitu. Saat itu dia ngomong begitu. Akhirnya geger itu dunia Islam. Akhirnya sampai Rabithah Alam Islami yang di Saudi itu mengeluarkan fatwa khusus tentang masalah ini. Karena imamah itu bagian daripada rukun iman, maka yang mengingkari ya kafir. Nah, konsep inilah yang sebenarnya kemudian mendesain semua ajaran. Mendesain semua ajaran Syiah itu desainnya itu dari imamah ini. Jangan lupa